Assalamualaikum semua. Jadi hari pertama kita di kampung ya, pulang kampung. Jadi hari pertama di Pekanbaru itu kami pergi ke rumah sakit, mau ke dokter anak, mau berobat Dek Syauki itu. Jadi dari umur 1 bulan, jadi dia itu kayak ada biang keringat gitu di wajahnya, di bagian muka. Awalnya sedikit, lama-lama jadi banyak, terus jadi tebel, jadi mengelupas dan merah gitu. Jadi kita mau tanya itu sebenarnya sakit apa gitu, karena udah dicoba krim, terus obat kayak untuk biang keringat, tapi belum mempan gitu. Jadi kita itu sekarang di Rumah Sakit Andini Pekanbaru ke dokter Krisnanto, namanya dokter spesialis anak itu. Jadi zamannya waktu masih kecil tuh juga pas kita masih tinggal di Pekanbaru dulu, selalunya kalau misalnya sakit itu ke dokter ini gitu. Nah jadi sekarang ini pertama kali ya kita bawa adik Syauki buat periksa ke dokter Kris. Mudah-mudahan obat yang dikasih itu cocok. Nah itu jadi kasihan banget ya, pipinya tuh kayak ngelupas gitu loh, kayak merah gitu, terus gatel, dan tiap malam dia selalu tidurnya itu nggak nyenyak karena dia garuk-garuk bagian mukanya gitu. Nah itu dari umur 1 bulan. Nah kayak gitu ya, jadi di bagian mukanya sebenarnya ada sih di bagian lututnya juga sama perut, tapi nggak separah bagian muka kayak gini. Oke, jadi kita mau mencari tahu, mencari jawaban sebenarnya ini apa gitu ya. Karena yang namanya anak ya, apalagi bayi itu kan kasihan ya kalau misalnya sakit kayak gini, apalagi tampak ya, emang nampak gitu di luar. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya juga nggak tega kan. Nah, setelah dari rumah sakit, jadi aku bertiga aja ya, ini sama babanya anak-anak sama Dek Syauki itu mampir untuk beli beberapa bahan bangunan yang mau kita bawa ke sana lagi ya. Kita bawa untuk rencananya bismillah ya, insya Allah mau bikin rumah, mau bangun rumah ya, kecil aja ya, yang bener-bener kecil ya, on budget lah pokoknya gitu. Jadi semampunya lah ya, pokoknya semampunya, tidak dipaksakan gitu. Nah jadi ini mau lihat-lihat, mau banding-banding harga dulu. Pertama masuk itu udah dimanjakan mata kita sama keramik-keramik yang wah motifnya cantik-cantik. Terus tadi ada tuh aku lihat kloset juga yang bagus-bagus, mulai variatif ya harganya, dari yang murah sampai yang mahal. Nah yang kayak gini nih aku pengen banget tuh ya, punya kloset jongkok tapi yang bisa disiram otomatis gitu kan. Ya udah disolawatin aja ya, mudah-mudahan suatu hari bisa ya. Nah jadi ini pertama tuh kita mau cari engsel pintu, handle pintu gitu ya, sama grendel pintu. Itu ya pertama kita mau cari itu dulu, karena kan yang dicari itu lumayan banyak, jadi mesti satu-satu, jadi dibikin listnya gitu. Jadi aku sama babanya anak-anak itu emang bener-bener bikin list perkiraan harga, terus barang apa aja, jadi biar nggak over budget gitu ya. Karena pembuatan rumah ini bener-bener yang on budget lah, bener-bener yang dibilang low budget juga enggak, tapi pokoknya uang yang dikeluarkan itu kalau bisa bener-bener semaksimal mungkin yang kita dapat gitu. Nah ini ke toko yang kedua, itu namanya kalau nggak salah Grand Keramik atau apa. Jadi ini pusatnya keramik gitu ya, keramik center gitu. Nah di sini tuh banyak keramik promo gitu ya. Untuk di daerah Pekanbaru sih sebenarnya ini recommended karena harga keramiknya tuh murah, karena banyak yang di sell gitu. Tapi kalau kayak untuk ini ya, apa namanya itu ya, dalamnya ya, furniture ya atau apa sih namanya, pokoknya itu ya, dibilang murah sih enggak ya, tapi ya ada yang murah ada yang enggak gitu. Tapi kalau untuk keramik, sentral keramik itu murah sih kalau menurut aku, kalau untuk yang sel. Tapi kalau untuk barang yang enggak sel ya standar lah ya.
Nah jadi kita sambil lihat-lihat. Nah ini tuh kita udah pindah lagi karena kan memang niatnya mau survei harga dulu ya. Jadi sebelum beli kita bener-bener tinjau dulu harganya. Dari ini udah di Mitra 10 Pekanbaru. Nah ini kita juga mau lihat. Nah ini kita lihat yang pertama itu setelah keramik kita lihat sink untuk cuci piring. Nah aku tuh benar-benar nggak tahu ya kalau ternyata sink itu harganya mahal. Aku kira kayak masih ya 100.000 gitu kali ya. Ternyata enggak ya, karena ya selama ini jujur aku cuma make aja ya, nggak pernah tahu beli harganya berapa gitu. Ternyata mahal cuy. Itu bahkan ada yang mulai anggaplah harga 400.000, paling murah mungkin 250 ribuan ada ya, 150 juga ada, cuma kan agak kecil gitu, sampai harga 7 jutaan bahkan 11 juta ada cuma buat sink cuci piring. Aku di sini baru tahu, ya Allah, gitu ya ternyata ya harga sink cuci piring sampai harga 11 juta. Tapi emang ya mungkin bagus ya, bahannya mungkin bagus ya, pastilah ya. Tuh kayak ada yang warna gold gitu juga tuh, aku nggak tahu harganya karena emang udah berapa ya, udah 7 digit ya di situ tertera. Jadi aku udah nggak begitu lihat lagi harganya karena lumayan ya kalau misalnya kita beli sink aja yang harga jutaan akan lumayan ya buat beli bahan bangunan yang lain gitu. Maksudnya kita cari yang ya tidak terlalu murah tapi bagus gitu ya. Kita pengennya yang murah sesuai dengan kantong dan juga kualitasnya bagus gitu kan. Nah ini juga sambil lihat-lihat keramik buat dapur, buat meja dapur. Nah ini kita udah pindah lagi. Jadi akhirnya kita dapat toko bangunan yang benar-benar murah, ownernya juga recommended, itu di Jalan Nangka Pekanbaru. Itu di sini itu memang toko bangunan dan lengkap ya. Jadi di sini ownernya benar-benar ngarahin kita, tanya budget kita berapa, terus kita maunya gimana, emang benar-benar diarahin. Jadi dia nggak yang sembarangan kasih atau misalnya yang nggak kooperatif gitu, enggak. Jadi benar-benar recommended. Makanya dari beberapa tempat kita survei akhirnya kita beli semua peralatan itu di sini ya. Sampai ini aku beli keran cuci piring. Nah itu juga di sini. Nah itu ditawarin sama cecenya itu, yang ini tuh yang warna hitam. Jadi aku memang suka langsung warna hitam karena aku pengen nanti dapurnya itu putih ya. Jadi kan kalau misalnya kerannya hitam jadi cocok ya. Nah, itu harganya 120.000. Nah yang sebelahnya ini itu sama, tapi ini harganya lebih murah, sekitar kayaknya 65 ribuan gitu, tapi ini tuh plastik. Nah kalau yang itu tadi emang dia besi gitu ya, kuat. Nah kalau itu plastik gitu. Nah yang aku pegang itu kalau nggak salah harga 20.000, dan itu juga plastik tapi dia nggak bisa nggak elastis gitu loh, nggak bisa ditarik, nggak bisa diputar arah kerannya gitu. Nah aku beli yang hitam itu yang harganya 120.000. Nah ini tuh besokannya, jadi mumpung lagi di Pekanbaru, jadi aku ajak Mas K jadi nih ke playground. Nah ini playground Kidzilla ya namanya. Jadi ini sama sepupu-sepupunya Mas K. Jadi anak-anaknya berempat. Jadi ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Itu sepupunya Mas K semua, saudara semua. Jadi di sini Mas K tuh happy banget karena ya memang dulunya kan kita tinggal di Pekanbaru. Jadi kalau mau ke playground kapan aja tuh bisa. Tapi selama tinggal di sini selama ikut babanya kerja gitu ya, udah lintas provinsi terus di kabupaten lagi ya, jadi ya fasilitas seperti ini ya pastinya minim gitu ya, tapi ya dinikmati aja, nggak apa-apa sih. Jadi enaknya apa, ketika pulang kampung gitu ya, ketika ke Pekanbaru, ke kota gitu, jadi kayak berasa rindu, terus bener-bener quality time. Terus Mas K tuh bener-bener kalau diajak keluar ke playground ataupun lagi main-main gitu ya, memang dia bener-bener happy gitu, karena memang yang dia dapatkan itu ya
mungkin cuma beberapa bulan sekali, dia nggak bisa sering ke sini gitu kan. Jadi dia selalu menikmati kalau lagi pulang gini, dia selalu menikmati mau diajak ke playground, mau misalnya ke mall gitu, dia senang banget gitu ya. Jadi kalau pulang kita usahain ya senengin Maske lah ya, karena kan nanti kalau pas pulang ke sini ya begitulah ya, tapi nggak apa-apa. Nah jadi ini tuh dia seharian ya, pokoknya dari jam berapa aku tuh nggak ngitungin. Jadi beli tiketnya itu yang emang seharian, yang boleh seharian gitu, nggak yang jam-jaman ya, karena biar puas. Nah jadi di sini tempatnya tuh ada trampolin, ada banyak banget ya. Terus ini di seberangnya itu ada yang kayak gini ya, permainan-permainan gitu. Nah jadi ini juga Maske lagi naik eskavator. Jadi pokoknya seharian ini kita biarin dia mau apa, bener-bener kita puasin, nggak apa-apa ya, karena kan orang tua namanya kerja buat anak ya, dan juga bukan sering-sering gitu. Yang jelas kita mau bikin memorinya dia tuh indah sama orang tuanya dulu waktu kecil gitu. Oke, jadi sekian dulu ya kegiatan kita di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum semuanya.